Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Bantu Liverpool bungkam Benfica, Luis Diaz disebut pemain kelas dunia. Dari 3 gol yang dihasilkan Liverpool, 1 diantaranya dicetak oleh Luis Diaz di penghujung laga. Tak hanya mencetak gol, Diaz juga tampil impresif dalam laga tersebut. Menurut catatan WhoScored, bomber timnas Kolombia itu mampu melepaskan 4 tembakan dengan 2 mengarah tepat sasaran. Berkat performa tersebut, Diaz pun mendapat pujian dari sang pelatih Jurgen Klopp. Dia adalah pemain top kelas dunia, merupakan kegembiraan bagi saya untuk bekerja dengan Luis Diaz hari ini. Dan saya senang karena memutuskan untuk mengontraknya pada bulan Januari lalu, kata Klopp dikutip dari situs resmi Liverpool. Pep Guardiola sesumbar Manchester City bisa kembali hancurkan parkir bus Atletico Madrid di leg kedua. Pada leg kedua, Manchester City akan gantian bertindak sebagai tim tamu dengan menyambangi markas Atletico. Manchester City hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke semifinal. Namun pelatih Manchester City Pep Guardiola yakin bisa kembali menghancurkan strategi parkir bus Atletico Madrid di leg kedua. Tidak mudah menghadapi tim dengan strategi bertahan. Kami akan pergi ke Wanda Metropolitano untuk mencetak gol dan meraih kemenangan, kata Guardiola dikutip dari BT Sport. Diego Simeone akui Manchester City tim terbaik dunia. Diego Simeone mengakui ia salah membuat prediksi soal pemain yang akan dipasang oleh pelatih tuan rumah Pep Guardiola. Simeone mengira Phil Foden akan bermain sebagai starter alih-alih pemain pengganti. Usai kekalahan di Stadion Etihad, Diego Simeone tak menampik Manchester City layak direken sebagai tim terbaik di dunia. Ia pun kini harus memutar otak demi membalikan situasi pada leg kedua. Saya kira Phil Foden akan bermain sejak babak pertama. Saya juga harus katakan bahwa permainan Manchester City sangat enak dilihat. Mereka mungkin tim terbaik dunia saat ini. Demi masa depan klub, Rooney minta Manchester United beralih fokus dari Ronaldo. Cristiano Ronaldo sebenarnya mampu menghasilkan banyak gol dan menjadi top scorer sementara klub. Namun, Wayne Rooney melihat bahwa Cristiano Ronaldo kehilangan konsistensinya di tengah masalah yang menimpa Manchester United. Usia Ronaldo yang sudah memasuki 37 tahun membuatnya tak bisa selalu jadi andalan Manchester United. Rooney meminta mantan timnya untuk berganti fokus dari Cristiano Ronaldo ke para pemain muda. Menurut Rooney, langkah itu perlu diambil untuk masa depan klub. Anda harus memilih pemain yang lebih muda dan lapar untuk melakukan yang terbaik demi mengangkat Manchester United selama 2 atau 3 tahun ke depan, kata Rooney. Cari asisten Erik ten Hag, Manchester United dekati ex tangan kanan Sir Alex Ferguson. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menunjuk Steve McClaren menjadi asisten Erik ten Hag jika terpilih sebagai manajer setan merah yang baru. Rencana ini bukan tanpa alasan. Pada musim 2008-2009 silam, ten Hag merupakan asisten McClaren di tim Eredivisie 20. McClaren sendiri bukanlah sosok asing bagi Manchester United. Pria 60 tahun itu pernah menjadi asisten Sir Alex Ferguson di tim Setan Merah pada periode 1999 hingga 2001 silam. Beberapa hari lalu, McClaren menyebut ex-asistennya tersebut memiliki kemiripan dengan Ferguson. Arsenal tumbang dari Crystal Palace, Martin Odegaard, itu pertandingan yang mengerikan. Arsenal harus pulang dengan kepala tertunduk usai dikalahkan Crystal Palace. Skuad asuhan Mikel Arteta takluk dengan skor 0-3 setelah tuan rumah berhasil meredam keagresivitasan Arsenal. Gelandang Arsenal Martin Odegaard menyebut bahwa kekalahan ini merupakan sebuah kekalahan yang mengerikan. Odegaard merasa bersalah kepada para fans karena tidak bisa memberikan kemenangan bagi tim. Itu adalah pertandingan yang mengerikan dari kami dari awal hingga akhir. Kami harus meminta maaf dan kami harus memastikan itu tidak terjadi lagi, kata Odegaard dikutip Independent.
Ancelotti diragukan hadir, Tuchel keuntungan buat Chelsea. Carlo Ancelotti berpotensi absen mendampingi Real Madrid saat bertandang ke Chelsea. Thomas Tuchel berharap itu terjadi dan bisa beri keuntungan The Blues. Ditanya apakah kemungkinan absennya Ancelotti dapat mempengaruhi Madrid, Tuchel sangat meyakini itu. Di sisi lain, manajer Chelsea tersebut percaya Ancelotti bisa berkomunikasi dengan staf meski tak ada di lapangan. Saya cukup yakin dia bisa melakukan pembicaraan tim dan berhubungan dengan para pemain, tetapi jauh lebih baik untuk berada di lapangan dan memiliki pengaruh langsung, kata Tuchel dikutip dari AP. Wijnaldum sudah keliru pilih PSG. Karir Georginio Wijnaldum di Paris Saint-Germain tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi. Pilihan Wijnaldum bergabung PSG dikritik oleh Rafael van der Vaart. Pesepak bola berusia 31 tahun itu sesungguhnya bisa saja bergabung dengan Barcelona sebelum memilih PSG. Wijnaldum sudah mencapai kesepakatan verbal dengan Blaugrana, namun kepindahannya ke Katalan tidak pernah terwujud karena dia memilih PSG usai mengajukan tawaran yang jauh lebih menguntungkan. Wijnaldum keliru dengan memilih PSG. Sekarang, Jorginho akan memahami pentingnya mengetahui bagaimana memilih, ucap Van der Sar dilansir Sport. Kelakar Neymar mampu cetak gol untuk PSG karena lagi mabuk. Jurnalis Prancis melaporkan bahwa Neymar muncul dalam keadaan mabuk dalam sesi latihan. Jurnalis itu juga menuntut PSG untuk segera menjual Neymar karena bintang asal Brazil itu telah merusak klub. Neymar tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas kritikan tersebut. Lewat Instagram, pemain berusia 30 tahun itu membuat postingan untuk menjelaskan bagaimana dia berhasil mencetak gol. Saya mabuk, itu sebabnya saya berhasil mencetak gol. Seperti yang mereka katakan di sekitar sana, tulis Neymar sebagai keterangan dalam unggahannya. Presiden Liga Spanyol sudah bicara, siap terima Mbappe tetapi tolak Haaland. Kehadiran Mbappe dan Haaland tentu akan semakin menyemarakan panggung Liga Spanyol, apalagi Liga Spanyol sedang tidak memiliki mega bintang setelah Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi tidak lagi merumput di sana. Namun Javier Tebas ternyata memiliki jawaban berbeda terkait kemungkinan bergabungnya dua striker tersebut. Real Madrid tidak perlu membayar biaya transfer jika ingin mendatangkannya. Untuk kasus Haaland, Tebas sendiri justru merasa lebih pesimistis dengan peluang kedatangannya. Barcelona harus mengeluarkan dana cukup besar untuk mendatangkannya. Itulah mengapa Tebas juga sepakat bahwa kedatangan Haaland ke kompetisinya terlihat tidak mungkin. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!